بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah pada pembelajaran 1 dan 2, dengan materi yang pertama, ungkapan minta maaf, yang kedua, satuan baku mengukur panjang, yang ketiga, gerak bertumpu dalam senam lantai, dan yang terakhir, penerapan sila pertama Pancasila. Pengalamanku di rumah. Setiap rumah memberikan pengalaman bagi penghuninya. Banyak kegiatan dan peristiwa yang terjadi di rumah. Ada yang menyenangkan dan ada yang menyedihkan. Semuanya memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Hari Minggu, Ahmad membantu ayah dan ibunya bersih-bersih di rumah. Ibu ingin membersihkan lukisan pemandangan di ruang tamu. Ibu meminta tolong Ahmad menurunkan lukisan itu agar dapat dibersihkan. Tetapi Ahmad kurang hati-hati sehingga lukisan itu jatuh. Ahmad menyesal dan meminta maaf kepada ibunya. Bu, maafkan Ahmad ya. Ahmad menjatuhkan lukisan kesayangan ibu. Tidak apa-apa nak, ibu yang salah. Ibu juga minta maaf. Seharusnya ibu minta tolong ayah. Ahmad bersihkan dahulu pecahan kacanya ya Bu. Iya nak, terima kasih ya, kamu sudah membantu ibu. Sudah, tidak apa-apa, nanti biar ayah yang mengganti kaca dan bingkai lukisan itu. Terima kasih ya. Jadi, ketika kalian berbicara dengan orang tua, kalian harus berbicara dengan santun dan dengan sikap yang baik. Nah, pada percakapan tadi, Ahmad meminta maaf kepada ibunya karena melakukan kesalahan. Pernahkah kalian berbuat salah? Apa yang kalian ucapkan ketika berbuat salah? Tentu kalian akan mengucapkan kalimat permintaan maaf. Kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan apabila kita melakukan kesalahan. Gunakan kalimat santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Selanjutnya, kita akan belajar tentang mengukur panjang benda. Alat ukur panjang ada dua, yaitu alat ukur panjang tidak baku dan alat ukur panjang baku. Nah, contoh alat ukur panjang tidak baku yaitu satuan jengkal. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda dalam ukuran kecil. Nah, selanjutnya ada satuan langkah. Biasanya digunakan untuk mengukur jarak dari satu titik ke titik tertentu. Nah, yang kedua, contoh alat ukur panjang baku, yaitu ada penggaris, roll meter, meteran kain, dan lain sebagainya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengukur panjang benda. Ayah membawa lukisan yang pecah ke tukang figura. Tukang figura mengukur panjang dan lebar lukisan tersebut. Alat apa yang digunakan untuk mengukur panjang dan lebar lukisan tersebut? Nah, alat yang digunakan disebut meteran. Nah, meteran juga disebut dengan istilah roll meter. Apakah kalian pernah melihat bentuk meteran?
Nah, di sini terdapat dua gambar meteran. Yang pertama, roll meter, yang kedua, meteran kain. Nah, selain meteran atau roll meter, untuk mengukur panjang benda dapat menggunakan penggaris. Penggaris juga disebut mistar. Nah, contoh benda yang dapat diukur dengan penggaris yaitu buku, pulpen, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Nah, satuan ukuran penggaris yaitu cm. Apa itu cm? Cm adalah singkatan dari sentimeter. Nah, itu satuan ukuran panjang. Nah, sekarang kita akan latihan mengukur panjang pensil dan buku menggunakan penggaris atau mistar. Yang pertama, kita akan mengukur panjang pensil. Caranya yaitu letakkan pensil sejajar dengan angka 0 di ujung penggaris. Lalu, baca angka terakhir di penggaris tepat sejajar dengan ujung pensil. Nah, angka tersebut menunjukkan panjang pensil. Jadi, panjang pensil adalah 15 cm. Nah, yang kedua yaitu kita akan mengukur panjang buku tulis. Nah, caranya kita letakkan buku sejajar dengan angka 0 di ujung penggaris. Kemudian kita lihat ujung lain menunjukkan angka berapa. Nah, di sini menunjukkan angka 12. Jadi, panjang buku yaitu 12 cm. Selanjutnya, kita akan belajar variasi gerak bertumpu dan bergantung. Ahmad dan teman-temannya bermain bersama-sama. Mereka bermain menirukan gerakan binatang. Nah, lihatlah binatang apa yang gerakannya ditirukan oleh Ahmad berikut. Nah, pada gambar, Ahmad menirukan gerakan kepiting. Nah, bagaimana cara melakukan gerakan seperti yang dilakukan Ahmad? Pertama, berbaringlah terlentang. Kedua, tekuklah kedua lutut. Ketiga, tekuklah kedua siku di samping telinga. Keempat, angkatlah perlahan badan hingga kedua tangan dan kaki lurus. Posisi kepala berada di atas kedua tangan. Tahanlah sebentar posisi tersebut. Nah, itu tadi merupakan cara menirukan gerakan kepiting. Hari sudah sore, selesai bermain, Ahmad berpamitan pulang kepada teman-temannya. Sebentar lagi waktu maghrib. Ahmad harus pulang sebelum waktu maghrib. Ahmad harus ke masjid untuk sembahyang maghrib. Wayan, Melani, dan Togar juga pulang. Meskipun berbeda agama dengan Ahmad, mereka menghormati Ahmad. Mereka juga rajin beribadah menurut agama mereka. Menjalankan ibadah menurut agama yang diyakini merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, apakah kalian masih ingat lambang dan bunyi sila pertama Pancasila? Nah, lambang sila pertama Pancasila yaitu bintang yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sekian materi untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.